Menjelang Natal, kita sering sibuk dengan membeli kado Natal. Namun lebih dalam dari itu, umat Katolik mempersiapkan Natal dengan melalui masa Advent. Apakah yang istimewa dari masa Advent? Saksikan terus video ini. Hai, saya Stefanus T. Selamat datang di Katolisitas. Berikut ini adalah 5 hal menarik tentang masa Advent. Pertama, Advent artinya adalah kedatangan. Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus dan dalam bahasa Yunani adalah parousia. Kita melihat di dalam Matius 24 ayat yang ketiga. Memang benar, di dalam masa Advent kita menantikan Kristus yang 2000 tahun yang lalu telah datang untuk datang kembali di hati kita pada masa ini, dan pada saat yang bersamaan kita juga merindukan kedatangan Kristus yang kedua kali pada akhir zaman. Jadi, ada dimensi masa lalu, saat ini, dan masa depan. 2. Sejarah Advent. Masa Advent yang kita kenal saat ini sebenarnya telah melalui perkembangan yang cukup panjang. Pada tahun 590, Sinode de Macon Gaul Eropa Barat menetapkan masa pertobatan dan persiapan kedatangan Kristus. Kita juga menemukan bukti dari homili minggu kedua masa Advent dari Santo Gregorius Agung yang menjadi paus dari tahun 590 sampai 604. Dari Gelasian Sacramentary, kita dapat melihat adanya 5 minggu masa Advent yang kemudian diubah menjadi 4 minggu oleh Paus Gregorius ke-7. Jadi masa Advent yang kita kenal sekarang telah berakar di dalam kehidupan gereja selama 1000 tahun. Ketiga, penanggalan Advent. Periode Advent dimulai hari Minggu terdekat dari pesta Rasul Andreas, dirayakan tanggal 30 November. Jadi minggu pertama Advent bervariasi dari tanggal 27 November sampai 3 Desember. Minggu Advent pertama juga merupakan permulaan tahun liturgi. Setelah minggu sebelum Advent menjadi penutupan tahun liturgi, yaitu perayaan Kristus Raja alam semesta. Keempat, bacaan minggu Advent dari harapan menuju penggenapannya, yaitu inkarnasi. Minggu pertama merenungkan harapan bangsa Israel akan kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan Allah, baik dari kitab Yesaya maupun Yeremia. Bacaan Injil mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Minggu kedua menyatakan bahwa kedatangan Sang Mesias sudah dekat. Hal ini ditandai seruan Yohanes Pembaptis. Dituliskan di dalam Matius bab 3 ayat kedua. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Minggu ketiga bertemakan sukacita, karena Allah sendiri yang akan menyelamatkan umatnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenali kedatangannya? Minggu keempat adalah kita menyongsong Allah yang telah mengosongkan dirinya menjadi manusia, yang lahir dari perawan Maria. Kelima, lingkaran Natal menjadi simbol masa Advent. Asal mula lingkaran Natal tidak diketahui secara persis. Namun, ada bukti bahwa sebelum zaman kekristenan di Jerman, mereka menggunakan lingkaran daun dengan lilin di tengah di bulan Desember yang dingin dan gelap. Ini menjadi simbol harapan akan hari yang lebih hangat dan terang di musim semi. Di abad pertengahan, umat Kristen mengambil tradisi ini sebagai persiapan untuk Natal, karena mempunyai simbolisme yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Lilin dipakai karena memang Kristus adalah terang dunia yang menghalau kegelapan dan membuat seseorang mempunyai terang hidup. Lingkaran yang dipakai menggunakan daun-daun yang selalu hijau. Ini melambangkan kehidupan yang berlanjut tanpa putus, yang hanya ada di dalam terang Kristus. Lilin yang dipakai pada minggu pertama, kedua, dan keempat
menggunakan lilin berwarna ungu yang menggambarkan doa, pertobatan, dan pengorbanan. Sedangkan pada masa pertengahan Advent, yaitu pada minggu ketiga, gereja menyalakan lilin berwarna merah muda yang melambangkan sukacita bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Inilah sebabnya minggu ketiga Advent disebut sebagai Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete. Antifon pembuka pada Misa Advent minggu ketiga diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi yang berbunyi, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan sudah dekat. Semoga sukacita dalam mempersiapkan Natal juga ada di hati kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.